Ya, selamat datang di channel Blues Brother. Ya, pada kesempatan kali ini saya Fadil dan rekan kerja saya Mas Kating akan membedah suatu karya yang kemarin rilis tahun 19 Januari 2026, Surfing in China. Ya, Surfing in China, Mas. Nyong harap takon-takon disit ya, Mas. Mas Kating, kenapa Blues Brother ya? Lah, ini mau konteksnya mau cerita flashback atau gimana dulu? Ya, kan ijik-ijik kan ijik-ijik bahasa Indonesia ini apa gua mah tiba-tiba Mas Kating itu ayolah kita memainkan sebuah karya dengan nama bandnya tuh Blues Brother gitu. BLS BRTHR Blues Brother. Gimana Mas Kating, Blues Brother itu filosofinya apa? Enggak, aku cerita secara dulu ya. Sebenarnya Blues Brother itu lahir dari kegelisahan saya sebenarnya. Karena setelah saya apa namanya memainkan musik blues, terus nah di Magelang ini kan belum terlalu banyak ya waktu itu yang memainkan. Tapi karena saya startnya udah mulai seneng blues, akhirnya saya bikin 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 apa namanya kayak komunitas kecil lah gitulah yang penyuka musik blues gitu. Dari komunitas kecil itulah terbentuklah inisiasi membentuk sebuah kayak komunitas kecil. Namanya itu Blues Brother. Lalu ada beberapa teman yang udah mulai suka, ayo hot jam, tapi mengatasnamakan Blues Brother. Blues Brother ya. Oh, berarti Blues Brother ini berasal dari komunitas ya, Mas? Ya sebenarnya ya. Jadi berarti kita flashback ke belakang. Musik industri musik Majenang itu loh, Mas. Zaman Mas Kating. Mungkin kan aku tahunya Mas Kating ini slanker nih, Mas nih. Atau mungkin ada all yang lain. Nah, sebenarnya banyak kalau bicara secara musik Magelang sendiri ya. Khususnya kan kita tinggal di Magelang lah ya. Sebenarnya kalau pendulu-pendulunya banyak. Dulu kan masih ngehip itu festival kayak gitu masih bukan kan apa masih dominan kayak gitulah itu festival, bukan membentuk bikin sebuah karya sendiri gitu loh. Karena memang beda dulu. Kalau sekarang mungkin orientasinya udah beda. Orientasinya beda. Dan mungkin sekarang arah industri musiknya udah beda juga ya, Mas, di Majenang juga ya. Ya, mungkin sebelum kita lebih jauh, kita minum tarang kopi. Es kopi susu gula aren dan apa ini, Mas? Vietnam Drip. Ngomongin tentang Blues Brother, Mas. Kenapa personilnya Haris Raya, Faisal, dan Eki? Mungkin kalau Eki Madsen lah, dia memang blues banget. Nah, sebenarnya kalau diceritain ini banyak nih bro. Blues Brother itu memang saya yang mencetuskan nama itu. Aku bikin sebuah nama itu. Buat beberapa kali bikin acara event blues kecil-kecilan itu pernah saya bikin. Acara 10, 1, 2, 3 sampai berapa terakhir di Terang Kopi kita berapa itu? 5 apa 4 gitu. Dan mungkin teman-teman harus tahu ya, Mas Kating ini salah satu musisi yang mengarsipkan suatu event dan karya-karyanya itu sangat rapi, Mas. Nanti kita bisa lihat nih, nanti ada cuplikan di acara di Cigaru ya, Mas. Pertama itu yang Edan 2011 ya, Mas. Oke, kita langsung ke ini aja, Mas. Ketika membuat sebuah karya, Mas, Surfing in China, gimana ini loh? Karena waktu saya membuat karya itu kan saya sudah mendapatkan gelondongan materi. Wah, ini kayak Cina gimana gitu. Cuma saya masih buta gitu, Pak. Itu sih buta ya. Kayak Mas Kating gimana nih? Dapat inspirasinya gimana? Surfing China ini sebenarnya apa sih filosofinya awalnya? Pertama itu part gitar, bukan drum. Jadi aku mainin part kok kayak ini nadianya enak loh. Terus aku coba ulik-ulik lagi, ternyata wah ini kayaknya ada part-part Cinanya gitu loh. Jadi memang dari awal itu udah aku nadanya udah
langsung dapet gitu loh. Oh, ini arahan nanti musiknya kayak gini kayaknya, kayak ada sup kayak gitu kayaknya enak ini. Makanya pas aku bikin draft pertama kan pakai drum yang itu yang ada liriknya rata gitu rata ya. Udah kebayang nanti arah musiknya kemana gitu. Kok si Cicit udah dong dia engkau berah. Jadi pilihnya pertama dari part gitar dulu yang aku bikin, terus aku coba cari-cari sampel drum, terus kamu begitu aku kirim malah oh respon seperti ini drumnya gitu. Tapi ada ini nggak mas, influence dari mungkin kayak ke BB King misal, karena jujur mas dari di Blues Brother ini saya yang referensinya mungkin yang kurang sedikit ke blues loh mas. Kalau referensi musik jelas itu pasti ya BPK, Certified, Jimi Hendrix banyak lah. Oh iya di yang legend-legend. Cuma semakin kesini aku nggak nggak terlalu mendalami karena patternnya Blues pasti itu aja. Dan semakin kesini aku mempelajari musik modern. Nah itu ada soft rock, ada psychedelic musik. Nah itu yang aku pelajari. Jadi aku rekam semua. Pastinya biar referensi musiknya luas. Kalau kita referensi musiknya luas, otomatis lick yang kita bikin variatif ya mas, lebih variatif loh. Begitu bikin. Berarti memang influence luar ya mas ya. Iya cenderung. Kalau gitaris favoritnya soal gitaris mas. Kalau secara apa tuh saya secara awal atau secara solo secara kan banyak. Oke secara semuanya lah paket komplit. Kalau paket komplit Cuk Satrian. Dan di Dulpos ya gambarnya sama Cus. sebenarnya itu ya bentuk apresiasi di lo. Ya, saya fan begitu ada challenge untuk menggambar idola, nah itu kok langsung wah ini kesempatan. Akhirnya ternyata di email dibalas direspon gitu loh. Nah saat itu mungkin kalau boleh sombong di Indonesia mungkin aku aja yang follow. Belum salah berok lah. Mantap sombong. Tapi itu sebuah prestasi sih luar biasa. Bahkan bisa jadi suatu energi buat teman-teman yang lain mas. Tapi kalau untuk musik lokal juga Ada sama hitong lah. Itong. Oh ya kita ngomongin nanti kita bener dulu mas. Surfing in China itu secara musik mungkin tadi sudah dikulik ya. Tetapi secara makna dari Surfing in China kalau dari saya lah mas, ketika saya membuat nyong gawe kelundungan materi gue inspirasinya kang telung mas sebenarnya kang lokal drummer Mas Marco bara suara, terus dari drummer John Mayer Steve Jordan, satu lagi drummer favorit saya Jonathan Moffett, Michael Jackson, itu ada semua di situ mas. Cuma memang saya padukan kan situ kan Melayu ya mas, Melayu Melayu tak tak itu dari emang Cina terus Indonesia dipadukan. Setelah itu kan ada song yang energik itu saya dapat inspirasi dari Marco bara suara di album Typhoon Api dan Lentera. Aku denger Ya lagi terakhir aku nyong gawe kayak Amerika Latin lah lagi kita itu sih hanya sebatas itu aja. Cuma secara umum mungkin Surfing in China mungkin inspirasi Cina mas. nggak kalau bisa dianalogkan secara meluas sebenarnya gini kan apa ada energi terus ada hawa semangat. Nah itu bisa melambangkan juga kita bisa meniru dari orang-orang Cina yang itu disiplin tinggi produktif karena musiknya itu sedikit energi. Itu salah satu alasanku musik surfing itu agak energi kayak gitu. Tambahan Eki soundnya guys gila surfing banget bro. Begitu teman-teman, Surfing in China sangat sederhana tapi penuh makna dari Mas Cutting saya, dan juga nanti setelah video ini juga ada
point of view dari dua personil kami Blues Brother. Kita tunggu dan saksikan. Dan tadi Mas Itong ya, lokal ya. Ini ngomongnya campur nggak apa-apa. Enggak apa-apa, ora apa-apa. Cuma Miki aku mandan tertarik Itong. Walau bagaimanapun dia kan umurnya lebih. Iya. Jadi kan dia dulu bisa bermain gitar. Aku startnya dulu sebenarnya bass deal. Bass deal. Indra menangis melihat ini Indra. Bass. Tapi setelah kesini aku mulai masuk SMA berarti. Mulai SMA kelas 1. Gitar asik loh. Nah, di situ aku mulai ini tertarik ke gitar. Mulai sinau gitar. Nah, dulu waktu tahun 2001 itu ada studio Legend, sekarang udah tutup Pak. Namanya DS Studio. BDS. Nah, itu ngeri Dil. Maksudnya kalau nggak salah tuh dulu masih 1 jam itu 7.000. 7.000. Bisa tuh sebulan kita latihan Mas. Nah, salah satunya aku dulu pernah melihat Itong tuh main sama bandnya lah, aku lupa namanya. Kayaknya sih No Planning. Itong udah pakai gitar tuh. Terus butuh main slang lagu terus lagu apa ya? Slang yang memang kalau nggak salah Mawar Merah. Aku lihat jago ini gitar ya. Terus mainnya oke nih. Nah di situ. Tapi memang secara basic aku memang dari dulu udah suka blues. Udah dengerin Rolling Stone, Beatles, Doors kayak gitu. Lihat Itong tuh ini kayaknya bisa ikonik nih. Salah satu yang memancing saya untuk belajar blues gitu loh. Itong. Tapi panjang umur dalam hal musik sampai saat ini ya Mas. Dia sekarang masih di musik dan di pribumi teman-teman, gitaris pribumi kalau nggak salah Mas. Sebenarnya musisi Magelang itu potensialnya bagus, cuma aku melihat sekarang itu agak ini ya, gairahnya mungkin kurang inilah, karena mungkin ya memang orientasi musik masing-masing orang kan udah beda-beda ya. Sejak aku 10 tahun dari udah nggak berasing, ada gairah kan, nggak tahu gitu ya. Sampai sekarang aku masih ada gairah Dil. Udah 40 plus. Tapi menurut Mas Kating Mas, band Majenang yang mungkin bisa mengangkat harkat marwah kita ini musisi kecamatan saat ini loh Mas. Kalau saat ini sih kalau menurutku siapa ya? Korigor. Ya, Korikun masuk gitu, terus konsisten, terus musiknya juga bagus. Sekarang udah ngeluarin single ya. Singlenya udah banyak, Kalau singlenya udah ada 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Aku suka tuh kalau semangat terus Korigor sih ya. Intinya apapun alirannya lah ya, yang penting konsisten sebenarnya tim. Konsisten kita dalam konsisten sama diri sendiri dalam bermusik kayak gitu loh. Banyak dulu sebenarnya contoh kayak banyak Mas Itong. Coba kalau masih kan sampai sekarang masih. Terus ada Kailok, Koci. Itu yang maksudnya yang berangkat sebenarnya aku dulu racunin. Maksudnya udah tahu karya sendiri maksudnya. Itu materinya Koci pada sealbum lebih itu. Kalau sebenarnya kalau di record udah sealbum lebih. Cuma karena ya mungkin apalagi tambah sekarang udah umurnya udah ini, jadi mungkin udah gak ada gairah. Tapi aku tetap support. Mungkin suatu saat lah ada beberapa lagu mungkin yang nanti aku bawa lah sebagai Mas Madi siap nggak Mas? Dewa banyak sekarang ya Mas. Korigor, Kolega, Sparsign, siapa lagi ya, Werdos, Pribumi juga. Memang Majenang potensinya tinggi ya Mas ya. Iya. Cuma itu maksudnya apa namanya, tetap konsisten lah dalam bermusik lah. Apa lagi Dil? Surfing in China ini kita harap sih teman-teman bisa mengeluarkan komen, kritik, saran ke medsos kita ya Mas ya. Boleh. Karena memang karya itu sangat penting sih. Penting. Itu salah satu bentuk tertinggi dari sebuah seniman adalah sebuah karya kok. Betul. Betul. Ya mungkin sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin pengen berkarya sendiri Dil. Coba kan faktornya banyak banget Dil. Kamu ngerasa nggak sekarang maksudnya
kita yang seperti ini, kenapa aku memilih live record, itu salah satunya udah paling tepat menurut waktunya paling simpel. Kita background-nya kan masing-masing berbeda-beda. Kenapa milih live record itu salah satu alasannya itu juga kalau musik blues sendiri kan main live itu punya kebanggaan tersendiri. Iya gak sih? Iya betul mas. Iya. Lepas aja mainnya gitu. Ini ngomongin Majenang emang keren sih. Maksudnya kita yang di kecamatan dengan semangat yang ingin berkarya loh. Iya. Paling enggak ya semoga dengan hadirnya Blood Brother bisa menginspirasi, bisa nge-trigger lah teman-teman yang untuk berkarya lagi. Aku support lah kalau teman-teman mau serius dalam berkarya. Tapi obrolan ini juga itu loh mas. Ibang mas Ibang. Mas Ibang salah satu musisi senior juga. Iya. Dia ngobrol bisa nggak ya mas bro audio bisa membuat studio rekaman. Karena jujur kita kemana-mana saya susah. Oh ya, kemarin kita ngerekord emang di Mas Bro. Mas Bro audio Itu sebenarnya oke, udah proper banget. Alat-alatnya udah proper lah. Tadi juga ya mahal-mahal itu. Terus mantap. mal-mal. Drumnya juga mahal. Kan dekat aja ke Madinah ini. Ya, ya seperti itulah mas kehidupan musisi kecamatan. Surfing and China. Dek, kepengisalan di kos, biar mas. Kalau itu dulu aku bikin acara tahun 2013 loh. Ya kalau nggak salah itu waktu itu ya kalau nggak salah tuh ya Isal, drumnya si Hanu kayak Wan, drummer Joshua, Myrtle Charlie kan bener cari. Nah itu aku pertama kenal Isal itu dari situ. Wah ini anaknya potensi ini. Cuma dari situ dia sering sok halo cem di Tasana Bari sok pakai ikut bahwa oh ini bawahnya bagus. Terus makin kemarin sini dia yang suka blues kayak gitu. Blues. Memang Isal ya. Di mana-mana ada Isal. Eki di mana Eki itu? Nah, ya sebenarnya di komunitas blues sebenarnya dia kan termasuknya seumuran sama kamu dulu ya. Apa 2000 berapa kemarin? Ya di kelas lah. Oh, udah kelas ya. Iya. Nah, ini yang bawain itu dulu Pak Kuat sebenarnya. Pak Kuat, respect. X-Ray Studio. Iya. Nah, dia influence yang influence anak-anak Kalimantan untuk bermain blues. Salah satunya yang masuk itu ada Eki, terusnya masih Farhan, terus Ibnu, nah itu Farhan Cenot. Oh bukan ya. Oh bukan. Farhan. Tapi project ini kan kita main di Rama Satria ya mas ya, di Kalimantan ya pertama. Dan itu gitarisnya Denny waktu itu. Denny. Ya iya Denny juga. Cuma karena mungkin alasan Denny ada sesuatu yang mau dikejar, jadi kita nggak bisa maksain. Karena juga orang hidup kan butuh mungkin ya butuh sesuatu untuk mengejar impiannya lain selain di musik. Ke Cina nggak itu mas? Mungkin. Oke. Obrolan kita untuk membedah karya kita Surfing in China ya. Sebenarnya Surfing in China sederhana aja sih. Cuma kita ingin membahas tentang musik Majenang dari zaman tempo dulu sampai sekarang. Mungkin kalau kita kulik ke dulu-dulunya lagi panjang ya mas. Masya Allah. Intinya Surfing in China, selamat menikmati, selamat pokoknya di Spotify, di YouTube ya mas, di manapun sudah ada. Iya. Support karya lokal, kita saksikan part 2 video kami atau kajian-kajian selanjutnya bersama nanti ada Faisal Sandiwela dan juga Eki dengan tema yang menarik juga teman-teman. See you. Surfing in China.